Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Farjana Sport. Saya menghimbau kepada teman-teman semua dun sanak sadonyo dan semua warga Indonesia jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Farjana Sport. Semoga yang sudah subscribe dipermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. PSP Padang atau Persatuan Sepak Bola Padang merupakan salah satu klub sepak bola tua yang sudah berdiri sejak era kolonial Belanda, tepatnya tahun 1928. Awalnya klub ini bernama Sport Vereniging Minang atau disingkat SVM, yang dipimpin oleh Dr. Hakim. Dari nama awal tersebut, PSP Padang telah mengalami banyak transformasi, baik dalam struktur organisasi maupun nama. Pada masa itu, sepak bola sudah mulai berkembang di Nusantara, bahkan sejak zaman penjajahan. Salah satu titik penting dalam sejarah awal PSP Padang, ketika organisasi sepak bola lokal bernama Ilan Padang Elektal atau IPE menjadi cikal bakal berdirinya klub ini. IPE ini kemudian bertransformasi menjadi organisasi bernama Football Bond Padang and Omstreken atau VPO sekitar tahun 1935 yang dipimpin oleh seorang fanatik sepak bola asal Belanda bernama Meneer van der Lee. Masuk era pendudukan Jepang pada tahun 1942. Eksistensi klub yang berbau Belanda ini sempat dihapuskan. Namun justru pada masa inilah nama PSP Persatuan Sepak Bola Padang secara resmi digunakan dan dikelola oleh tokoh lokal seperti ST Mantari. Nama PSP inilah yang bertahan hingga saat ini dan menjadi ikon sepak bola di Padang dan Sumatera Barat. Sejarah sepak bola Indonesia modern mencatat bahwa pada era 1950-an, PSP Padang merupakan klub dengan kualitas pemain yang luar biasa. PSP yang terpilih untuk memperkuat timnas Indonesia, seperti Yus Etek, Mizarmi, Lim Tek An, dan Arifin. Ini membuktikan jika prestasi dan kualitas pemain PSP bukan kaleng-kaleng, terlebih dengan kondisi sepak bola nasional yang masih dalam tahap perkembangan. Tidak hanya itu, PSP Padang juga pernah beberapa kali mengadakan pertandingan eksibisi melawan klub-klub dari Eropa yang terkenal pada masa itu, seperti Salzburg FC dari Austria, FC Lokomotiv Moskva dari Rusia, klub dari Mozambik Afrika, dan klub legendaris Red Star Belgrade dari Yugoslavia yang bahkan pernah menjadi juara Liga Champions UEFA. Ini menunjukkan betapa PSP Padang menjadi salah satu klub yang dihormati hingga di kancah internasional. Pada tahun 1982, PSP Padang juga mencatat prestasi gemilang dengan menjadi juara dalam turnamen HUT PSSI yang diselenggarakan di Jakarta. Tim PSP saat itu diperkuat oleh pemain-pemain andalan seperti Marvin Effendi, Arif Pribadi, dan Tuki Jan. Mereka mampu menundukkan PSA Ambon di final dengan skor 3-2 dan membawa pulang trofi serta hadiah mobil, menjadi bukti bahwa PSP Padang adalah tim yang sangat kompetitif di level nasional. Bergerak ke zaman modern, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pemain muda berbakat dari PSP Padang sering dipanggil memperkuat berbagai level tim nasional Indonesia, mulai dari U15, U16, hingga U18. Selain itu, sebuah nama yang juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah PSP Padang adalah Indra Syafri. Beliau adalah mantan pemain PSP di era 1980-an yang kemudian meraih sukses sebagai pelatih timnas Indonesia U19, membawa timnya meraih juara AFF U19 pada tahun 2013 setelah mengalahkan Vietnam lewat adu penalti yang dramatis. Indra Syafri adalah contoh nyata dari alumnus PSP Padang yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah regional bahkan internasional. Namun, sejak era 1980-an, klub menghadapi tantangan berat dan penurunan prestasi. Meskipun masuk ke divisi utama untuk pertama kalinya pada periode itu, PSP Padang kesulitan bersaing dengan tim-tim perserikatan lain dan akhirnya tergeser ke divisi yang lebih rendah. Klub yang dahulu menjadi penghasil pemain nasional mulai kehilangan dominasi dan saat ini berkompetisi di Liga 4 Sumatera Barat, yang merupakan kasta keempat dalam sistem Liga Sepak Bola Indonesia. Meski berada di divisi bawah, PSP Padang tetap mempertahankan identitas kuat sebagai simbol kebanggaan wilayah ranah Minang. Klub fokus pada pengembangan pemain muda dan terus eksis sebagai bagian penting dari budaya sepak bola di Sumatera Barat. Keberadaan mereka sejak zaman kolonial hingga saat ini merefleksikan perjalanan panjang sepak bola Indonesia dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga era kemerdekaan dan modernisasi sepak bola nasional. Secara singkat,
PSP Padang adalah klub dengan sejarah ratusan tahun. Perjalanan penuh dinamika prestasi dari kejayaan di paruh abad ke-20 hingga masa sulit sekarang, tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia sepak bola Indonesia dan cermin kebanggaan Minangkabau di kancah sepak bola nasional hingga tahun 2025. Sepak bola Indonesia kini semakin bergairah, dan persaingan di BRI Super League yang menjadi kasta tertinggi di tanah air benar-benar ketat. Klub-klub semakin agresif memburu pemain dengan kualitas tinggi, dan nilai transfer mereka pun melonjak tinggi mengikuti perkembangan ini. Kali ini kita lihat siapa saja pemain yang bersaing menjadi pemain dengan nilai pasar atau market value dan nilai kontrak tertinggi untuk musim 2025-2026. Di posisi kelima, ada Messi Doro. Pemain asal Argentina, dikenal sebagai gelandang serang yang punya kemampuan mengolah bola dan membuka peluang. Walaupun masih relatif baru di Liga Indonesia, nilai pasar Messi Doro dikabarkan cukup tinggi di kisaran 7-8 miliar rupiah, menjadikannya pemain kelima termahal. Dia menjadi contoh bagaimana pemain asing dengan kualitas teknis premium mulai diprioritaskan oleh klub Indonesia untuk memperkuat lini tengah dan serangan. Messi. Carlos Franca, pemain gelandang asal Brazil yang kini memperkuat Persijap Jepara di BRI Super League. Nilai transfernya mencapai 9,13 miliar rupiah, menjadikannya salah satu gelandang paling mahal di liga. Franca dikenal punya gaya permainan box to box, mampu bertahan sekaligus memberikan kontribusi menyerang. Pengalamannya bermain di liga seperti Brazil Serie B dan Liga MX Meksiko menambah nilai tambah dari sisi pengalaman. Franca juga diharapkan menjadi motor penggerak Persijap dalam mengarungi kerasnya kompetisi liga. Di posisi ketiga, Rizky Ridho, bek timnas Indonesia yang masuk dalam daftar top 5 pemain termahal di musim ini dengan nilai kontrak sekitar 9,8 miliar rupiah, sedikit di atas Carlos Franca. Sebagai bek tengah muda yang sudah sering dipanggil timnas, Rizky Ridho punya reputasi sebagai pemain bertahan masa depan Indonesia. Kecepatan, ketajaman membaca serangan lawan, dan kemampuan duel udara adalah keunggulannya yang membuat harganya terus melonjak di pasar transfer. Jordi Amat, mantan pemain bek La Liga Spanyol ini membawa nilai kontrak tertinggi kedua di BRI Super League, yakni sekitar 11,3 miliar rupiah untuk musim 2025-2026. Jordi Amat yang kini memperkuat Persija Jakarta punya pengalaman matang bermain di level tertinggi di Eropa. Selain fisik kuat, dia juga sangat cerdas dalam membaca permainan dan punya kemampuan passing yang presisi, menjadikannya pilar utama lini belakang Macan Kemayoran, sekaligus pemimpin di lapangan. Pemain termahal sekaligus nomor 1 dalam daftar ini adalah Tijmen Gopel, winger asal Belanda yang baru didatangkan Bali United dari SVW Wiesbaden, klub kasta ketiga di Jerman. Nilai kontraknya mencapai 12,17 miliar rupiah, angka yang benar-benar fenomenal untuk pasar sepak bola Indonesia. Usianya 28 tahun, dan ia dikenal sebagai pemain serba bisa dengan kecepatan luar biasa dan kemampuan mencetak gol serta memberikan assist. Di laga uji coba menghadapi PSIM Yogyakarta, Gopel sudah menunjukkan skill individu dan mobilitas tinggi di sayap, menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Bali United sangat berharap Gopel bisa menggantikan peran penting seperti yang pernah dipegang oleh Fripat Mbarga dan membawa klub ke level juara. Dengan 5 pemain ini, kita bisa melihat tren bahwa BRI Super League makin serius dalam mengembangkan kualitas tim, terutama dengan mendatangkan pemain asing berkualitas dan mempertahankan pemain lokal yang punya potensi besar. Investasi klub para pemain termahal jelas bukan sekedar angka, tapi bagaimana pemain itu memberikan kontribusi maksimal buat klubnya di lapangan.